Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI dan APRA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Khairul Lutfi. Saya Husain Al-Farisi. Saya M. Fauzan Al-Furqon. Saya Kakala Ibrahim. Nama saya Oktiva Dul Lestari. Nama saya Soraya Kebati. Saya Wiki Cahya. Perkenalkan, nama saya Aruska Putri. Dan saya Nabila. Untuk pembahasan yang pertama tentang latar belakang G30 SPKI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peristiwa G30 SPKI yang dikenal juga dengan nama Gerakan 30 September adalah suatu peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam hari pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menelan korban jiwa dari 7 perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lain yang juga kehilangan nyawa karena upaya pemerintahan Presiden Soekarno ini. Dalang dibalik peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI yang sudah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia sejak tahun 1914. Pemberontakan sebagai latar belakang G30 SPKI sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ini, yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Kejadian ini berhasil ditumpas oleh TNI pada tanggal 30 September 1948. Pada masa itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi pejuang militer yang sekaligus mengembang tugas kemasyarakatan sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang G30 SPKI adalah yang pertama, Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah gagasan Menlu China Chou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan dijanjikan agar akan menyediakan 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Yang kedua, Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Yang ketiga, konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30 SPKI. Yang keempat, pembantaian pada para perwira TNI, pembunuhan pada para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang ada beberapa penjabat tinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Salah satu petinggi PKI yaitu Syam Kamarudin bekerja sama dengan Komandan Cakrabirawa atau pasukan pengaman Presiden. Letkol Untung Syamsuri menggagalkan rencana kudeta tersebut dengan cara menculik perwira tinggi yang diduga tergabung ke dalam Dewan Jenderal. Apa sih itu Dewan Jenderal? Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditujukan oleh PKI pada saat itu untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang disebutnya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari April 5 Oktober 1965. Gerakan 30 September ini dikendalikan oleh Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif sebagai ketua pelaksanaan penculikan ini. Pasukan mulai bergerak mulai pukul 3 dini hari. Ini adalah ketujuh pahlawan revolusi atau pahlawan yang gugur di kala peristiwa 30 SPKI. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani, yang kedua adalah Maijen R. Suprapto, yang ketiga Maijen M.T. Haryono, yang keempat Maijen S. Parman, yang kelima Brigjen D.I. Panjaitan, yang keenam Brigjen Sutoyo Siswamiharjo, dan yang terakhir adalah Letu Pierre Andreas Tendean. Pertama, para pasukan mendatangi rumah Ahmad Yani terlebih dahulu. Mereka mendatangi dan mengepung rumah Jenderal Ahmad Yani. Mereka menyergap masuk melewati pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Setelah menuju kediaman Ahmad Yani, mereka melanjutkan perjalanan menuju kediaman jenderal lain seperti L. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo, dan yang terakhir adalah Pierre Tendean atau di kediaman Ahana Sution. Dan yang terakhir adalah Pierre Tendean. Pierre sendiri adalah keturunan Perancis, yang sebenarnya bukanlah sasaran penculikan. Akan tetapi, pada tanggal 1 Oktober tersebut, dirinya tengah berada di rumah Jenderal Ahana Sution, atasannya merupakan target sesungguhnya. Namun sesampainya di lubang buaya, Pierre Tendean tidak ingin
tidak ingin memberitahu di mana lokasi sesungguhnya Ahana Sution. Saat itu, Ahana Sution berhasil kabur melewati pintu belakang dengan memanjat dinding. Tibanya ketujuh korban di lokasi lubang buaya, mereka langsung dieksekusi, dianiaya, dan disiksa oleh anggota PKI dan organisasi bawahannya seperti Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia dan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Mereka menyiksa tanpa ada rasanya kemanusiaan. Sebelum dimasukkan ke dalam lubang buaya, mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka adalah anggota Dewan Jenderal. Setelah itu, mereka langsung dieksekusi, dimasukkan ke dalam lubang buaya dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Keesokan harinya, para PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan Dekret Nomor 1. Dinyatakan bahwa PKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang berusaha mengambil alih negara. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Oktiva Dwi Lestari mengenai penumpasan gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Berita tentang Gerakan 30 September segera menyebar pada 1 Oktober 1965. Presiden Soekarno pergi ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk mempermudah tindakan penyelamatan jika keadaan semakin memburuk. Setelah pasukan-pasukan yang berhasil dipengaruhi Gerakan 30 September disadarkan, maka langkah Pangkostrat selanjutnya adalah merebut RRI Jakarta dan kantor besar Telkom. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 17.00, pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo diperintahkan untuk kembali merebut kedua objek vital tersebut. Pada pukul 17.20, stadion RRI Jakarta telah dikuasai oleh pasukan RPKAD dan bersamaan dengan itu pula direbut kantor besar Telkom. Setelah diperoleh laporan bahwa daerah di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma digunakan sebagai basis Gerakan 30 September, operasi penumpasan diarahkan ke daerah tersebut. Situasi menjadi semakin gawat bagi para pasukan pendukung Gerakan 30 September setelah Presiden Soekarno memerintahkan secara lisan kepada Brigjen TNI Suparjo agar pasukan-pasukan yang mendukung Gerakan 30 September menghentikan pertumpahan darah. Pukul 19.00, Pangkostrat Maijen TNI Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat menyampaikan pidato radio yang menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan pengkhianatan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Gerakan 30 September telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira TNI AD, sehingga Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal TNI Ahana Sution dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai keadaan di Jakarta. Keberhasilan serupa terjadi di daerah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pasukan pendukung Gerakan 30 September setelah melakukan perlawanan lebih kurang setengah jam, pada tanggal 2 Oktober, sekitar pukul 14.00 menghentikan perlawanan dan melarikan diri meninggalkan Pondok Gede. Selanjutnya, pada 3 Oktober, atas bantuan Brigadir Polisi Sukitman, satuan-satuan TNI berhasil menemukan sumur tua di lubang buaya yang digunakan oleh Gerakan 30 September untuk mengubur jenazah perwira TNI AD. Pada 4 Oktober keesokan harinya, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, Satuan Amfibi Korps Komando KKO Angkatan Laut segera menggali dan mengangkat jenazah para perwira TNI AD dari sebuah sumur tua yang kedalamannya mencapai 12 meter. Pada pukul 3, jenazah diangkat dan diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Setelah itu, pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, dilakukan upacara pemakaman jenazah perwira TNI AD korban Gerakan 30 September. Keenam perwira tinggi AD tersebut diangkat sebagai pahlawan revolusi. Sementara itu, pada tanggal 11 Oktober 1965, 2 hari kemudian, Letkol Untung dalam pelariannya tertangkap di daerah Tegal. Adapun Ketua PKI DN Aidit diberikan kematiannya pada November 1966. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan APRA. Tujuan Westerling untuk membentuk APRA adalah mengganggu profesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Pada 27 Desember 1949, upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Burman van Frieden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak pemberontakan APRA. Adanya pemberontakan ini
memberikan berbagai hal, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Berikut beberapa dampak pemberontakan APRA. Yang pertama yaitu banyaknya tentara yang gugur. Yang kedua, meningkatkan kesatuan, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kehidupan masyarakat yang terganggu. Yang keempat, keuangan negara yang menurun. Dan yang kelima yaitu menurut keamanan yang terganggu. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari Wiki Cahya. Latar belakang pemberontakan APRA adalah pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatan oleh Belanda. Hasil konferensi meja bundar yang menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama RIS, atau biasa disebut Republik Indonesia Serikat. Suatu bentuk negara ini merupakan suatu proses untuk kembalinya ke NKRI, karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintahan di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal. Namun, juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal. Hal ini menimbulkan banyak pemberontakan-pemberontakan atau kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan-pemberontakan ini dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda. Karena merasa takut apabila Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-hak atas Indonesia akan hilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya pemberontakan dari APRA. Jalannya pemberontakan adalah adanya kekecewaan dan kekhawatiran dari para anggota KL dan KNIL jika bergabung ke dalam kesatuan TNI. Mereka akan merasa dikucilkan dan juga persoalan harga diri. Dan juga ada persoalan lain seperti kembalinya bentuk negara menjadi kesatuan, yang membuat seseorang yang bernama Raymond, yang merupakan komandan dari Kesatuan Khusus Depot Speciale Tropen, berinisiatif untuk melakukan pengumpulan para anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Pada tanggal 23 Januari 1950, gerombolan APRA menyerang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Bahkan markas staf divisi Siliwangi berhasil mereka rebut. Kolonel Lembong dan 15 pasukan tewas setelah diserang 150 gerombolan APRA. Akibat pemberontakan ini, sekitar 79 tentara APRIS tewas. Pemerintah Hatta mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda dan mengirimkan pasukan ke Bandung. Akhirnya Komandan Tentara Belanda Mayor Jenderal Engels mendesak Westerling agar pergi. Gerombolan APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh APRIS dengan dibantu oleh rakyat. Sekian dari saya, Assalamualaikum. Dan terakhir, cara penumpasan APRA. Yang pertama, pemerintah Indonesia melancarkan strategi militer pada tanggal 24 Januari 1950. Kedua, di Jakarta terjadi perundingan antara Hatta dan komisaris tinggi Belanda, Mayor Inggris, dan pasukan APRA meninggalkan kota Bandung. APRIS bersama rakyat berhasil menangkap Westerling dan Sultan Hamid II, tetapi Westerling berhasil kabur. I'm saying things I don't believe, and your love casts its shadow on the things I do, and I can hear so